Cara untuk supaya kita tuh nggak terlalu banyak ujian dalam hidup sederhana. Ini juga diving. Gimana tuh? Caranya. Wah, keren nih. Jangan sok kuat. Jadi Anda boleh kuat, tapi tampilkan bahwa Anda tuh tidak sekuat itu di hadapan semesta atau di hadapan Tuhan. Jadi orang-orang, Mas, maaf ya, yang miskin terlalu kuat. Keren nih, sumpah. Tak ulangi ya. Gila ini. Anda sudah terlalu kuat, panas-panasan, terlalu kuat kehujanan. Nggak apa-apa pakai motor. Enggak. Semesta tidak punya alasan untuk mengulurkan tangannya untuk Anda dikasih mobil. Itu tuh divingnya tuh. Jadi, jangan sok kuat, menderitalah. Jangan sok kuat. Nah, orang kadang, Mas, nggak kerasa membangun rasa sok kuat ini dengan bersyukur. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. Oke Mas, kita masuk ke ini ya, pikiran bawah sadar Ya. gitu, dan perasaan gitu. Apakah bawah sadar itu lebih bisa diprogram lewat emosi atau pengulangan, repetisi gitu? Kalau dua kondisi itu ada, lebih bagus, Mas. Oke. Jadi intinya gini, semakin kondisinya lengkap, semakin gampang. Semakin cuman ada satu, semakin bisa. Ya gimana gini, anggap aku seorang wanita. Datanglah Hendra. Kira-kira mungkin nggak aku sebagai wanita mencintai Hendra? Nah mungkin aku menetapkan standar yang nggak terlalu ketat. Hendra ada di sini aja aku udah jatuh cinta. Itu standar paling bawah kan. Tapi bayang kalau Hendra itu suaranya merdu, cakep, ganteng, kaya, pinter, semakin banyak, maka akan mudah membuat saya jatuh cinta. Gitu loh Mas. Nah sama, bawah sadar itu ibaratnya cewek tadi. Oke. Kalau kita kondisikannya, ya emosinya intens, ada repetisi, gelombang otaknya begini, semuanya dikondisikan, bahkan aromanya dikondisikan supaya baunya enak, maka sangat mudah kita membuat si bawah sadar tadi itu jadi jatuh cinta. Gitu loh. Jadi akan mensupport kita. Jadi akhirnya gini, wanita itu kan identik dengan perasaannya Mas, walaupun bukan berarti terus dia nggak punya logika. Jadi bawah sadar itu sebenarnya kayak perempuan, Mas. Jadi kalau kita ingin menaklukkan bawah sadar kita itu sebenarnya kayak menaklukkan perempuan itu. Dan lebih tepatnya adalah anak-anak perempuan. Jadi kalau Mas Hendra punya anak perempuan. Nah, sedekat apa Mas Hendra dengan anak perempuan itu? Bagaimana nge-treat dia sehingga dia begitu bonding dengan bapaknya? Cara memperlakukan bawah sadar itu mirip seperti itu. Karena bawah sadar itu anak-anak dan perempuan. Jadi seorang Hendra yang sudah biasa berhubungan dengan anak-anak perempuan, sebetulnya sudah master untuk mengendalikan bawah sadarnya. Kenapa nggak laki-laki? Ya tadi, laki-laki kan cenderung logis ya. Oh iya. Jadi gini, kenapa bawah sadar itu cenderung saya sebut sebagai anak-anak? Karena bawah sadar, karena bawah sadar itu pemrogramannya itu mentok itu sampai SMP awal. Iya, tahu. Jadi dia masih statusnya anak-anak. Nah, kenapa perempuan? Karena bawah sadar berbicara dengan bahasa emosi. Jadi Mas, kalau lagi ngomong ke bawah sadarnya Mas Hendra, rasakan lagi ngomong ke anak wedok. Kan beda cara Mas Hendra ngomong ke anak wedok dengan ke anak lanang. Baru denger nih. Iya. Itulah sebabnya bawah sadar itu kadang semaunya sendiri, kadang ngambekan juga. Kadang butuh dirayu, kadang butuh dikondisikan, kadang butuh dikasih iming-iming. Dikasih iming-iming. Iya, nah hubungannya apa kita dengan bawah sadar dengan semesta tadi? Ya karena bawah sadar itulah sumbernya emosi, di mana emosi adalah penghasil atau pabrik dari getaran yang paling besar. Mas, yang bikin
gendang yang bikin beduk itu jadi ada suaranya apa? Satu dipukul. Terus yang kedua? Ada ruang kosong di antaranya. Oh, oke. Itu yang bikin resonansi tuh, Mas. Iya. Terus kaitannya? Nah, kaitannya adalah, jadi tugas kita kan sebenarnya semakin banyak menciptakan ruang kosong itu, ya kita tuk-tuk itu bergemanya itu akan lebih. Nah, itu tuh butuh pengkondisian bawah sadar. Makanya komplit sekali antara kita perlu belajar tentang hening, kita belajar tentang bawah sadar. Karena gini, kalau cuma belajar hening, kita hanya menciptakan ruang kosong. Nah, kalau kita ingin menciptakan vibrasi kan butuh bunyi, Mas. Bunyi berarti kan harus ada yang nuduk dan ada yang ditutuk. Jadi orang kalau hanya hening aja, kadang nggak narik apa-apa. Harus aja tuk-tuk, tuk-tuk. Harus ada. Sekarang gini, kalau kita waktu di perkampungan dulu, kalau untuk menarik kehadiran orang-orang, weh ada maling gitu, gimana? Kan pakai kentongan. Kentongan itu bunyi itu kan ada yang nuduk. Nah, tutukan ini kan bunyi kan ada ruang hampa di situ. Betul. Nah, orang yang hening, kan ada yang masa tuh udah belajar hening meditasi, kok tetap nggak suge-suge? Loh, Anda tuh cuma menciptakan ruang kosong, tapi nggak ada tutuk-tutuk itu. Loh, yang mukul beduknya siapa? Yang mukul kentongannya itu siapa? Makanya belajar, oke, boleh belajar meditasi, hening, dan sebagainya. Tapi belajar yang bawah sadar, di mana kita menciptakan di situ program tertentu, keinginan tertentu, untuk nuduk ruang hamba itu. Oke. Gitu, Mas Hendra. Oke. Nah, kalau kita ngomong bawah sadar gitu, Mas, biasanya kan ada yang namanya trauma gitu ya, ada yang namanya luka-luka gitu. Itu sebenarnya memori bawah sadar atau vibrasi tubuh kita? Dua-duanya. Dua-duanya. Semakin sebuah trauma itu dia sampai bereaksinya di level tubuh, menandakan traumanya banget, Mas. Tapi kalau trauma itu belum sampai bereaksinya pada level tubuh, maka derajat simpanan memorinya tidak terlalu besar. Kayak misalkan Mas Hendra ditampar. Ketika mengingat ditampar itu, muncul bayangan orang yang menampar kejadiannya, tapi tidak muncul emosinya. Berarti belum sampai level perasaan tuh. Tapi kalau orang sudah sampai level perasaan, baru nyebut nama pelaku penamparan itu udah perasaannya nggak enak kan? Nah, ditambah lagi kalau pipi yang dulu pernah ditampar, tiba-tiba jadi nggak nyaman. Oke. Nah, ini kan vibrasi, Mas. Ya, di tubuh ada vibrasi. Di bawah sadar ada vibrasi. Nah, ini kalau nggak didamaikan, kan ditangkap oleh semesta tadi, Mas. Oke. Ditangkap oleh semesta sehingga diproyeksikan akhirnya bisa mengalami fenomena serupa di masa depan, walaupun bukan berbentuk tamparan fisik. Intinya kita akan dihadirkan oleh musuh-musuh lagi, musuh baru. Orang yang akan membuli kita di pekerjaan lah, di dalam percintaan lah. Jadi, belajar. Jadi gini, Mas, ketika kita belajar hukum kehidupan tadi, ini kan pemain sepak bola ya. Nah, gini. Nah, sebagai seorang pemain sepak bola, tadi kita udah bahas kan bahwa kita perlu belajar aturan mainnya. Benar kan? Tapi kan kita juga perlu belajar tentang bagaimana mensiasati aturan main itu. Iya kan? Contohnya begini. Pernah lihat orang diving nggak? Inzaghi itu jago, ya kan? Jago diving. Itu kan karena peraturan dalam sebuah aturan di sepak bola ya. Aturan dalam permainan sepak bola itu simpel, Mas. Kalau di dalam kotak penalti lalu ada sentuhan, entah sentuhan itu menjatuhkan atau tidak, terus susah dibedakan dia terjatuh karena sentuhan atau kepleset. Pokoknya ada kontak. Itu penalti loh, Mas. Apalagi di Liga Champion. Nah, berarti kan kalau kita itu sadar permainan itu, kita kan bisa diving gitu. Yang penting disentuhkan gitu ya. Nah, main-main tentang semesta kan sama, Mas. Kita udah tahu nih aturannya. Oke gitu.
Berarti kan kita bisa ngakalin tuh. Nah, maksudnya gimana contohnya ngakalin? Contoh. Diving. Ala. Ini diving. Loa itu banyak orang yang menafsirkannya begini. Kan ask, believe, receive. Minta, yakin, menerima. Nah, banyak orang menafsirkan ask, believe, receive. Banyak orang menafsirkan receive itu sebagai ya setelah kita minta, yakin, barangnya diterima. Semacam, Mas siapa namanya? Dika. Mas Dika semacam dia meminta kepada semesta, aku pengen spidol, lalu dia yakin dapat spidol, lalu di sini diartikan receive itu menerima spidolnya. Tafsiran lain nggak gitu, Mas. Tafsirannya model diving. Jadi, receive ini harusnya kita tuh harus merasakan, punya perasaan sudah nerima barangnya, walaupun belum. Itu kan diving, Mas. Normalnya kan perasaan itu harusnya muncul kalau udah nerima barangnya. Diving kita. Munculkan perasaan seolah-olah itu sudah kita terima, walaupun belum. Nah, itu yang akan membuat akhirnya bekerja. Kenapa? Diving seperti tadi sangat ngaruh banget terhadap mekanisme semesta. Mas, bedanya antara orang yang sudah merasakan, sudah punya, sama belum tuh di mana? Ya, ekspresinya. Ekspresinya, rasanya. Rasanya di mana? Ya, rasanya sudah nggak ngarep lagi, nggak lagi. Betul, itu yang saya tunggu. Ketika Anda belum memiliki sebuah barang, kepikir terus, Mas. iPhone 17 Pro. Ya kan? Tapi kalau sudah dimiliki, emang kita mikirnya semikir itu? Enggak lah. Bahkan kadang jatuh aja sudah berapa hari, jatuh aja udah nggak terlalu kita keluhkan. Nah, perasaan kita sudah punya itu harusnya dihadirkan dulu. Itulah yang menyebabkan kita akhirnya nggak melekat, Mas. Gimana kalau misalnya lebih dalam dari itu kita mencoba untuk nge-train hidup kita di level itu terus gitu. Seolah-olah memang kita udah di situ terus gitu. Itu seandainya kita bisa diving sehebat itu ya keren sih, Mas. Serius. Karena di alam kuantum tidak bisa dibedakan udah atau belum. Nah. Karena saya pernah, ini saya bahas di buku Holistic Life, sebenarnya gini, itu saya sebutnya adalah the forbidden technique. Jadi gini, sebenarnya sedekah atau tidak, itu bukan sedekah atau tidak. Mekanisme semesta itu tidak terlalu memperdulikan sedekahnya. Tapi yang diperdulikan semesta adalah perasaan waktu bersedekah. Sip. Jadi Mas, Anda sedekah 100 juta. Perasaan Anda kurang ikhlas dengan saya sedekahnya 100 ribu, tapi rasa melimpahnya ngelebihin itu, efeknya ke hidup saya itu lebih gede dibanding Anda. Oke. Nah, diving itu artinya apa? Kalau kita sudah tahu bahwa semesta itu mainannya kayak gitu, maka kita tuh mainan rasa. Makanya ku akui, ku main hati, gitu ya. Jadi kita kalau sudah mengerti seperti itu main rasa. Untuk mensiasati permainan-permainan tadi, walaupun memang diving rada curang ya. Loh, tapi kan kita bermain sesuai aturan main. Mas, gini. Nggak ada VAR-nya ya? Gini. Nggak, di semesta nggak ada VAR-nya ya? Kita bisa siasatin VAR-nya juga. Karena kadang VAR-nya kita sendiri soalnya. Oh gitu ya. Gini. Duh, saya mau ngomong apa jadi lupa tadi. Tadi sampai mana? Sampai VAR. Kok jadi lupa ya tadi? Diving sih. Diving. Terus tadi sebelum itu ngomong apa tadi saya? Ya, sedekah. Sedekah. Kok jadi lupa, Mas? Lanjutin dulu. Vibe. Apa tuh namanya? Jadi orang sedekah itu yang dicari adalah perasaan setelah sedekahnya ya. itu ya. Ya tadi itu mau ngomong apa jadi lupa gitu. Karena kayak gitu, Mas. Jadi ada lompatan kalimat yang kalau sepersekian detik kita terus jadi lupa. Pernah ngalamin gitu nggak? Ketika itu nggak segera kayak Mas Hendra nih mau nanya. Mengeluarkan dengan rasa senang pokoknya intinya. Iya. Tadi mau ngomong apa ya Mas Hendra? Aduh lali. Skip dulu. Oke. Karena kalau terlalu melekat malah lupa. Ini dia tanya nih. Cara mengolah agar diving itu tetap konsisten. Mumpung ingat kan? Nah, ini contohnya. Jadi ketika kita tuh ada satu ide atau sesuatu datang kepada kita, lihat ya, lewat ya. Kalau kita itu nggak segera tangkep ya,
itu nanti lupa. Oke. Nah, ketika udah lupa, sikap kita gimana bagusnya? Itu jangan dikejar lagi, karena nanti malah tambah nggak bisa. Iya betul. Jadi di skip sebentar aja, nanti pasti ingat sendiri. Ya, lanjut. Tuh kan, lupa lagi Mas. Cara untuk supaya kita tuh nggak terlalu banyak ujian dalam hidup sederhana. Ini juga diving. Gimana tuh? Caranya. Wah, keren nih. Jangan sok kuat. Jadi Anda boleh kuat, tapi tampilkan bahwa Anda tuh tidak sekuat itu di hadapan semesta atau di hadapan Tuhan. Nah, ini gimana? Gini Mas. Kalau Anda itu adalah seorang Lamin Yamal, udah dikenal kehebatannya, kekuatannya, kira-kira dijadikan inceran lawan nggak Mas? Oh jelas dong. Di marking Mas. Iya. Kalau perlu sliding cederai Mas. Karena kita tahu dia hebat. Ya. Nah kalau ya kan? Nah jadi ketika kita itu sudah di marking sebagai orang hebat, itu akan diberikan ujian terus. Nah jadi berarti kan orang yang kalau bisa nggak di marking tuh Mas. Nah. Oh iya. Gini. Ketika kita itu orangnya itu sampai level kemampuan menahan penderitaannya itu terlalu hebat, itu akan mengundang ujian yang aneh-aneh Mas. Bagi dianya tuh nggak kerasa, tapi bagi orang yang lihat itu berat banget. Sekarang gini, tahu Nabi siapa yang luka? Nabi Ayub ya. Menurut Mas Hendra, ujian kayak gitu berat banget nggak? Berat ya. Tapi kalau menurut Mas Hendra, bagi Nabi Ayub apakah seberat kita nakar? Ya. Bisa jadi enggak. Ya kan? Nah jadi kalau Anda sekuat itu, ujiannya kayak gitu. Jadi makanya Jangan sok kuat ya. Saya itu gini lah. Jadi Jangan sok kuat. aku pernah dikhianati seseorang. Lalu muncul emosi dengan skala 1000. Yang bagi temenku dikhianatin ini tuh paling cuma 1 skalanya. Nah, kira-kira yang bakalan diuji lagi yang ini atau yang ini? Ya itulah. Ini kan semesta. Oh, kuat kok. Kasih. Hancur akhirnya. Ya kan? Ini kan. Nah, sama Mas. Nih, contoh ya. Contohnya mungkin agak sedikit, mungkin bisa jadi orang nggak suka ya. Sekarang gini Mas. Mas Hendra sebenarnya kalau lagi di perjalanan lebih suka kehujanan atau tidak? Kita bukan dalam rangka, bukan. Mas Hendra dari rumah ke sini lebih suka kehujanan atau nggak kehujanan? Lebih suka kehujanan. Lebih suka kehujanan sampai sini beneran? Dari Kalau di mobil ya, aku terus bukan kehujanan, Oh, kehujanan bukan hujan. Enggak lah. Enggak kan? Enggak lah. Nah, karena Mas seorang Hendra tuh tidak, kenapa nggak suka kehujanan? Dia basah. Basah nanti kan enggak. Kan itu kan ibaratnya kekasarannya saya kalau mau bully Mas Hendra. Lemah kamu Hendra. Iya. Kehujanan aja ngeluh. Basah aja kamu nggak suka. Tapi itu yang bikin akhirnya semesta tahu, oh Hendra tuh nggak bisa gitu. Udah kasih mobil aja. Oh. Kalau Mas Hendra terlalu kuat, buat apa semesta ngebantuin? Jadi orang-orang Mas, maaf ya, yang miskin terlalu kuat. Keren nih, sumpah. Tahu lagi ya. Gila ini. Anda sudah terlalu kuat, panas-panasan, terlalu kuat kehujanan. Nggak apa-apa pakai motor. Nggak. Semesta tidak punya alasan untuk mengulurkan tangannya untuk Anda dikasih mobil. Itu tuh divingnya tuh. Jadi, jangan sok kuat, menderitalah. Jangan sok kuat. Nah, orang kadang Mas nggak kerasa membangun rasa sok kuat ini dengan bersyukur. Ya, hujan bersyukur, nggak apa bersyukur. Percayalah nih, tak ubah POV-nya. Kalau Anda naik mobil, itu Anda lebih mudah bersyukur. Panas bersyukur, hujan pun bersyukur. Tapi kalau Anda enggak, itu nanti akan tergantung situasi. Jadi Mas, saya itu kenapa tidak mau jadi terlalu kuat supaya semesta tidak memberikan sesuatu yang berat buat saya berlebihan. Yang kedua, dibantuin. Berarti harus angkat tangan biar semesta turun tangan. Itulah sebabnya sekuat-kuatnya kita disuruh di hadapan Tuhan, anggap kamu bukan orang kuat. Oke. Itu tujuannya. Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuat. Itu biar semesta lihat, oh kamu nggak kuat ya. Ego tuh ngerasa semuanya bisa.
Coba ditanya kalau nggak percaya orang-orang yang sudah lama miskin, yang kita lihat dia menderita tidur di bawah jembatan, ditanya, Pak, tidur di sini menderita nggak? Enggak. Ya itu kuat banget, sehingga semesta juga nggak ada alasan ngasih dia naikin harkat martabatnya, dan dia pun tidak muncul dorongan untuk keluar dari kolong jembatan. Iya. Makanya saya bilang, kenapa? Saya pernah ditanya, Mas, kenapa orang-orang itu pada miskin, Mas? Terlalu kuat. Terlalu kuat. Masa sih, Mas? Mereka kan orang-orang lemah, Mas. Dengerin dulu penjelasan saya. Loh, Anda itu setiap hari ngemis di perempatan, Anda kuat banget. Mas Hendra, coba kalau nggak percaya sama saya, sehari aja di perempatan ngemis gitu. Seberapa hebat kuatnya Hendra? Aku nggak jamin setengah hari aja udah panas, berdebu, belum malu. Kalau dulu kuat. Hendra lemah, Tuhan. Ya wes dibuat nggak jadi pengemis. Karena dia menguatkan diri, akhirnya begitu terus, Mas. Ini cara diving. Diving pada ini, semesta. jangan sok kuat, Mas. Di sledding jatuh, dapat penalti. Diving jatuh. Coba kalau ada terlalu kuat, di sledding nggak apa-apa. Malah Anda nggak dapat penalti, benturan antara dia dengan kita keras, sehingga tulang kering bisa patah. Iya. Nih, Mas Hendra lari, terus sledding kan, kontak nih, tak. Kalau kita terus langsung jatuh, walaupun kotanya dikit, kan tetap dapat penalti. Kalau Anda kuat, Mas, saya harus tetap berdiri. Kan benturannya dengan kaki bek keras, Mas. Cedera. Udah, ya mungkin dapat penalti. Tapi kan nggak bisa main lagi Anda. Nah, setelah kita itu sudah mempelajari banyak hukum, belum selesai. Makanya dia bilang, Mas, saya itu sudah belajar ini. Kok nggak berubah? Bentar. Ketika sudah paham nih ilmu-ilmunya, tugasmu adalah menciptakan teknik diving. Lu iya tuh. Ini ilmu baru nih. Aku pernah ngomong kayak gitu, banyak yang akhirnya sadar, iya aku terlalu kuat. Mas, sekali lagi gini, ingat, apapun pilihan hidup Anda tidak ada yang salah. Sekali lagi. Iya. Sekali lagi. Mas Hendra suka nggak pindah-pindah tempat tinggal? Bukan posisinya kayak gini. Ini kan Mas Hendra bukan pindah-pindah, tapi memang dalam perjalanan. Nggak suka. Pengen punya satu tempat di mana Anda pulang, itu yang disebut home, ya kan? Iya. Sehingga Anda kemana-mana ya suatu saat tetap rindu pulang ke rumah, betul. ya kan? Nah, kalau misalkan orang itu merasa dia nggak punya rumah itu bukan penderitaan, ya susah, Mas. Untuk diupayakan, dibantu, karena kasihan ya Hendra ini ya. Dia tuh nggak kuat kalau suruh pindah-pindah lokasi, dia nggak ada tempat pulang, gitu. Nah, sama dengan, maaf Mas ya, pernah lihat nggak ada cowok ganteng, cewek cantik banget, tapi sulit banget narik pasangan hidup. Karena dia merasa sangat kuat sehingga tidak membutuhkan pasangan. Oh iya. Jadi Mas, bagaimana biar tim Ngaji Rasul tetap ada? Mas Indra juga nggak boleh terlalu kuat. Karena kalau Anda terlalu kuat, semesta ngerasa Anda nggak butuh tim. Iya, benar. Itu yang terjadi dengan saya. Iya, kamu I can do everything A to Z semuanya. Kamu ngedit pinter. Ngedit ini semua. Gitu. Walaupun ngedit gak bisa. Sampai sekarang mau ngedit gak bisa. Coba, nanti kalau Mas Hendra belajar semuanya, lama-lama susah. Jadi ketika Anda itu sebagai seorang wanita terlalu kuat, istri saya itu nggak kuat kalau sendiri, aku kesepian, dia makanya membutuhkan jodoh, narik. Tapi kalau dia sendiri juga nggak apa-apa. Ya semesta nggak ngerasa itu penting tuh, Mas. Oh iya. Jadi jangan sok kuat. Nah ini Mas, di training motivasi, Anda harus jadi kuat. Anda harus jadi manusia yang hebat, yang strong. Di sini malah saya bilang jangan sok kuat. Feminin di depan. Sedikit lemah sedikit. Sama dengan laki-laki yang merasa, oh gue laki-laki nggak butuh. Aku bisa semuanya. Semua coba Mas Hendra masak sendiri bisa semua. Akhirnya nggak ada ketergantungan itu. Jadi itu yang aku amatin, orang-orang yang terlalu strong. Akhirnya nggak butuh orang lain. Termasuk pasangan hidup.